Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'du. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna muttaqun. Para Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang telah memberikan limpah nikmat dan karunia-Nya pada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, sehingga di pagi menjelang siang ini kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah berikan banyak rahmat dan kebaikan pada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Ibrahim ayat kelima mengisahkan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika meninggalkan bumi Mesir menuju bumi Kan'an yang kemudian terhadang oleh lautan. Tepatnya Laut Merah, lebih spesifik lagi di Teluk Aqobah. Ketika Fir'aun kemudian akhirnya mengejar dan Nabi Musa mendapat wahyu untuk membelah lautan, maka Nabi Musa kemudian membawa kaumnya menyeberangi lautan yang terbelah. Kejadian itu terjadi pada tanggal 9 Muharram sore. Nyebrangnya itu 10 malam. Pagi harinya mereka merayakan nikmat dengan mensyukuri nikmat ini dalam bentuk puasa 10 Muharram yang kita kenal dengan nama Syura. Lalu kita diperintahkan Rasul untuk puasa 9-nya supaya berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ya, walaqad arsalna Musa biayatina an ahrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah. Ya, Nabi Musa diperintahkan membawa kaumnya dari kegelapan menuju cahaya, lalu kalimatnya wa dzakkirhum biayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Jadi ada satu istilah dalam Quran yang namanya ayyamullah, hari-hari Allah. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Yang dimaksud dengan hari-hari Allah adalah hari di mana Allah menampakkan nikmatnya kepada orang-orang beriman, baik dalam bentuk nikmat keselamatan, ya, ataupun nikmat terbebasnya mereka dari musuh. Sekaligus hari itu merupakan hari di mana Allah menampakkan azab, musibah, bencana kepada orang-orang yang kafir dan ingkar. Maka tanggal 9 Muharram masuk 10, atau tepatnya 10 Muharram, itu disebut ayyamullah, hari-hari Allah. Hari di mana Allah menyelamatkan kaum Nabi Musa, dan hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Lalu Allah katakan apa? Wa dzakkirhum biayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Ada perintah dalam Quran supaya kita mengingat hari-hari Allah. Apa saja hari-hari Allah? Bukan hanya tanggal 9, 10 Muharram. Termasuk hari di mana banjir bandang terjadi di zaman Nabi Nuh. Hari di mana kaum Sodom dihancurkan dalam bentuk bumi yang dijungkir balikkan. Hari di mana kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Syuaib, Ashabul Aikah itu dibinasakan. Badai batu, hujan deras, angin kencang, dan sebagainya. Itu semua merupakan hari-hari Allah. Termasuk hari-hari Allah itu adalah hari-hari besar Islam. Ya, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jumat, ya, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, itu nikmat semua, ya. Termasuk hari-hari Allah adalah yang hari ini sedang kita jalani, yaitu hari-hari di bulan Zulhijjah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahron fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ardi. Penetapannya itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'un hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ini dikuatkan dalam hadis Bukhari yang berbunyi, inna zamana qad istadara kahayatihi. Sesungguhnya waktu itu bergerak putar sebagaimana keadaannya. Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau ada yang bertanya, sebetulnya detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun itu kapan sih? Startnya itu kapan? Startnya dimulai ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Desember, sudah ada yang namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Itu sudah ada. Jutaan tahun yang lalu sudah Allah tetapkan. Lalu Rasul mengatakan, as-sanatu isna asyara syahron. 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salasun mutawaliyat. Yang 3 itu bersambungan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Dan satu lagi terpisah, yaitu bulan Rajab yang terletak setelah 2 Jumat. Jumadil Ula dan Jumadil Saniyah, dan bulan Sya'ban, ya. Jamaah sekalian, ya. Maka Zulhijjah yang hari ini kita berada di tanggal 3, ya. Ini di antara bulan yang Rasul sebutkan, Allah sebutkan, termasuk bulan haram. Bulan haram itu bulan apa? Bulan yang di dalamnya Allah haramkan. Ya, Allah haramkan apa? Allah haramkan kedoliman. Dia tentu bulan-bulan yang lain juga, ya. Tetapi khusus di bulan haram itu Allah katakan apa? Fala tazlimu fihinna angkusakum. Janganlah kalian berbuat dolim kepada diri kalian sendiri. Salah satu alasannya apa? Karena di bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, itu dosa-dosa dilipat gandakan. Sebaliknya, pahala juga dilipat gandakan. Kalau di bulan biasa baca Quran 1 huruf itu 10 kali kebaikan, maka di bulan haram ini 20 kali. Kalau di bulan biasa sedekah itu 10 kali, 100 kali, 700 kali, maka di bulan haram ini 20 kali, 200 kali, 1400 kali. Kalau di bulan-bulan biasa itu sholat kita 27 derajat, maka di bulan haram ini menjadi 2 kali lipat. Kalau di bulan biasa sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, maka jamaah haji yang sekarang berada di bulan haram, ibadah di sana 200.000 kali lipat. Masya Allah ini, ya. Fala tazlimu fihinna. Ya, maka kalau di bulan ini kok ada yang bikin majelis rasan-rasan gitu, ya, itu dosanya 2 kali lipat, gitu kan, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kita sedang berada pada bulan yang istimewa. Zulqa'dah sudah berlalu. Ya, kalau yang kemarin Zulqa'dah belum khatam Quran, yang kemarin Zulqa'dah nggak bisa malam, yang kemarin Zulqa'dah itu sedekahnya juga belum, ya, atau kurang. Yang di bulan kemarin zikirnya, istighfarnya kurang. Ini kita masih ada momentum sekitar 50 hari, yaitu di bulan Zulhijjah dan Muharram, ya. Dan spesial Zulhijjah ini mendapatkan perhatian lebih khusus, sebagaimana yang termuat di dalam surah Al-Fajr. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin ashr was-saf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Apa yang dimaksud dengan fajar, malam 10, genap, ganjil? Kenapa Allah menjadikan ini semua menjadi objek sumpah? Para ulama menjelaskan
Kalau Allah menggunakan makhluknya sebagai objek sumpah, baik makhluk itu waktu, tempat, benda, ya, maka ini adalah objek yang harus mendapat perhatian. Di ayat pertama, wal fajr, demi waktu fajar. Kita diperintahkan betul untuk serius dengan waktu fajar. Ada apa dengan waktu fajar? Ini waktu pergantian malaikat sip malam dan sip siang. Ya, malaikat siang sudah mulai bertugas, malaikat malam sudah mau pulang. Itu waktu fajar. Maka Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar disaksikan oleh malaikat-malaikat tadi, yaitu malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Maka jangan sampai ketiduran di waktu fajar. Ikhwan fiddin, antum kalau pengajian kayak gini tidur, paling makruh gitu kan. Ya, kalau jam 10 tidur, makruh lah. Karena jam kerja gitu kan ya. Ba'da duhur tidur dianjurkan. Ba'da asar makruh. Tapi belum ada yang namanya kemakruhan itu lebih daripada tidur waktu fajar. Kenapa? Ya, kalau orang tidur kebablasan sampai fajar kelewatan, itu sudah pasti kata Rasulullah dikencingi setan gitu loh ya. Jadi kalau jam 4 kok belum bangun, nah itu udah pasti dikencingi setan. Bertahun-tahun kayak begitu, telinganya jadi toilet beneran itu. Kalau kita punya indera kesembilan mungkin bisa cium pesingnya kayak apa itu kan ya. Jadi diingatkan betul itu yang namanya betul waktu fajar. Ini waktu yang sangat spesial. Menit-menit terakhir kedatangan Allah ke langit dunia untuk memberikan 3 tawaran kepada kita mau selesai. Karena Allah turun pada sepertiga malam. Lalu kemudian ya di situ nggak ada kalimat kembali ya. Tapi kalimat turun sepertiga malam itu berarti malam itu kan ada 3 bagian. Sepertiga pertama dari Bada Isya sampai setengah 11. Sepertiga kedua dari setengah 11 sampai setengah 2. Sepertiga terakhir setengah 2 sampai setengah 5. Gitu kan ya. Waktu fajar itu kalau boleh disebut jadwal gitu ya. Jadwal sepertiga malam terakhir selesai gitu ya. Maka kalau waktu begitu kok kemudian kita tinggal tidur gitu ya. Ini benar-benar dikencingi setan. Makanya sholat witir itu kan sholat penutup malam. Sholat fajar, sholat pembuka siang. Orang yang tidak pernah meninggalkan witir dan fajar, dia seakan-akan memulai harinya dengan sholat dan menutup malamnya dengan sholat. Raketang bangunnya itu 10 menit sebelum azan subuh. Bangun, wudhu, sikatan, ya 7 menit. Ganti baju, ya tinggal 3 menit. Sholat witir 1 rakaat. Selesai salam, azan subuh berkumandang. Selesai azan, sholat 2 rakaat dikerjakan. Itu menurut catatan malaikat, Anda hidupnya 24 jam sholat terus gitu. Ya. Maka kalau Anda meninggalkan sholat sunnah, ya terserahlah. Tapi untuk 2 sholat ini, jangan sekali-kali pernah ditinggalkan. Karena ini 2 jenis sholat sunnah yang Rasulullah seumur hidup nggak pernah meninggalkan. Mau sakit, mau perang, mau sibuk, mau capek, seperti apapun. Safar, mukim, ini 2 jenis sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka fajar, jaga betul waktu fajar. Sampai Sa'id bin Musayyib mengatakan mantarokal witra'an dan huwa rajulun su' la tuqbalu syahadatuhu. Siapa yang sengaja meninggalkan witir, itu lelaki jahat yang tidak diterima kesaksiannya. Jadi nek ngundang nikah jadi saksi, kok nggak sholat witir, itu nikahnya nggak sah. Kalau pakai madhabnya Sa'id bin Musayyib nih ya. Ya. Tapi nek kita golek di zaman sekarang standarnya kayak gitu, akeh sing ora sah nanti. Ya. Ya. Banyak yang meninggalkan sholat witir. Wong kadang-kadang saksi ya sholatnya rengenah, itu ya nggak benar ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, wal fajar, demi waktu fajar. Dilanjutkan lagi dengan
walayalin asyr. Demi malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam yang 10? Jadi itu ada 4 ya yang dijadikan objek sumpah. 1 waktu fajar, 2 malam 10, 3 yang genap, 4 yang ganjil. Wasaf iwal water. Ya, tambah lagi nanti. Tapi yang mau kita bahas 4 ini ya. Walayalin asyr. Apa yang dimaksud dengan layalin asyr? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan layalin asyr itu adalah 10 Zulhijjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perhatikan 10 hari ini. Ada yang mengatakan 10 Muharram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Muharram. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. 21, 22, 23, sampai 30 Ramadan. Mana yang paling kuat? Ya, menurut sebagian ulama, yang paling kuat adalah bahwa 10 malam adalah 10 Zulhijjah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam An-Nasai. Beliau mengatakan, innal asra asral adha wal witru yauma arafata wasyaf'u yauman nahri. Yang dimaksud dengan 10 adalah 10 adha. 10 adha berarti 10 Zulhijjah. Wal witru yang dimaksud ganjil itu tanggal 9 Zulhijjah. Wasaf'u yang dimaksud genap adalah hari penyembelihan. Tanggal berapa sembelihan? 10. Jadi wal fajri walayalin asri wasaf'i wal water, demi fajar, demi 10 malam, demi genap, demi ganjil. Ya, maksudnya 10 adalah 1 2 3 4 5 6 10 Zulhijjah. Genap maksudnya hari penyembelihan kurban. Ganjil maksudnya apa? Hari Arafah, ketika masyarakat haji sedang wukuf di Arafah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa 10 malam itu adalah 10 Muharram, karena Rasul juga menspesialkan bulan Muharram. Sampai kita disuruh puasa tanggal 9 sama tanggal 10. Ada yang mengatakan 10 Ramadan terakhir. Nah, Imam Ibnu Qayyim kemudian memperinci ya pendapat-pendapat ini yang mengatakan kalau yang dimaksud dengan malam hari, maka yang paling utama adalah 10 Ramadan terakhir. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir ada 1 malam yang namanya Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kalau waktu siangnya, maka siang hari Zulhijjah kayak begini lebih utama daripada 10 hari terakhir iktikaf di masjid. Masya Allah ya. Kenapa? Karena 10 hari pertama Zulhijjah ada tanggal 9, yaitu hari Arafah. Ini Sayyidul Ayyam, hari terbaik. Gitu kan. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 10. Ada Yaumun Nahr. Ya, yang kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan pada hari ini, tanggal 10 Zulhijjah, yang lebih dicintai Allah, lebih utama daripada menumpahkan darah korban. Setiap lembar bulunya lipat gandakan kebaikan. Sebelum darahnya tumpah ke tanah, dosa pemiliknya mendapatkan ampunan. Masya Allah ya. Itu barangkali hadis yang menjelaskan kenapa sebagian ulama menyunahkan nyembelih kambing daripada sapi. Lebih menyukai kambing daripada sapi. Mungkin kalau pakai logika, 7 ekor kambing itu kalau dibandingkan dengan 1 ekor sapi, kulit dan bulunya lebih banyak 7 ekor kambing. 7 bulu ekor 7 ekor kambing ya. Bulu 7 ekor kambing itu lebih banyak jumlahnya daripada bulu 1 ekor sapi. Ya, nggak percaya silakan dihitung ya. Jemaah sekalian, ya di samping memang ada beberapa fakta ya. 1, Rasul nggak pernah nyembelih sapi waktu Idul Adha. Selalu nyembelihnya apa? Kambing. Ya. 2, ya akikoh itu harus pakai kambing. Nggak boleh pakai sapi walaupun lebih mahal. Mentang-mentang orang kaya, terus nyembelihnya sapi. Nggak boleh. Ya kalau nyembelih kambing 1 tambah sapi 1 silahkan. Tapi yang sapi itu bukan akikoh, gitu loh ya. Tasyakuran biasa. Tapi akikoh kudu pakai
kambing. Nggak boleh pakai yang lainnya, apalagi ayam. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita haji kena dam, ya, jamaah haji Indonesia kan hajinya haji apa? Haji tamatu. Itu wajib nyembelih kambing, ya. Nanti kalau kena dam, melanggar, misalnya pelanggaran-pelanggaran haji, kok waktu waktu ihram kok hubungan suami istri kena denda kambing, gitu kan ya. Kemudian Habil dan Kobil, itu kita ingat kisahnya. Habil itu diterima karena mempersembahkan seekor kambing, dan Rasulullah itu paling suka dengan daging kambing, ya. Nah, jamaah sekalian, ya, itu tanggal 10 Zulhijjah, ya. Maka saya ingin mengajak diri saya dan ikhwan sekalian, ya, ini berikhtiar untuk bisa nyembelih kambing. Pak Ustadz, berat, kondisi ekonomi bulan Juni ini banyak kebutuhan, anak wisuda, liburan pesantren, daftar ulang, ya. Wah, numpuk di bulan Juni. Tambah mantu lagi, gitu ya. Ya, itu bulan Juni itu bulan ujian, gitu kan ya. Bulan ujian paling berat, ya. Tambah hewan kurban. Maka memang harus kuat untuk apa? Untuk nabung, gitu Pak ya. Kenapa 2,5 juta rupiah itu kalau dibagi 12 bulan cuma 200.000. 200.000 dibagi 30 hari itu 7.000. Bisa nggak nabung 7.000? Waduh, berat Ustadz. Ya sudah, nabung 5.000. 5.000 tuh 2 tahun sekali dapat kambing yang 3,5 juta, gitu kan ya. 5.000 berat kayaknya Ustadz. Ya sudah, 3.000 lah. 3.000 itu 3 tahun sekali bisa nyembelih. Nek niat, insya Allah dimudahkan. Nek nggak niat, walaupun bisa beli jajan 20.000 sehari, ya tetap nggak kelakon, ya. Dan Rasul mengingatkan, mangkana lahusah walam yudohi fala yakrobanna musolana. Ini saking kerasnya nih. Siapa yang punya kemampuan kok nggak mau nyembelih, nggak usah ikut sholat Idul Adha. Itu Rasul sampai ngancem begitu. Ini babnya bab tentang keimanan dan kesadaran. Ya, tentu juga keuangan, gitu kan. Ya, saya nggak menampik begitu. Tapi ada ya satu kampung yang karena imannya itu mantep, kuat, itu lurahnya ataupun RT-nya ya, itu mengharuskan semua warga punya kambing 2. Ketika Idul Adha sembelih 1. Yang satu apa? Dijual, dibeliin cempe kecil, dipelihara 1 tahun gede, ya. Idul Adha sembelih lagi. Yang satu dijual lagi, beliin cempe kecil 2, begitu kan ya. Pelihara lagi, tahun depan gede toh, udah boleh disembelih kan 1 tahun lebih, ya. Sembelih yang satu dijual terus begitu. Nek orang mati loh, ya. Ya, ya. Tapi ya ini berlaku buat yang tanahnya luas, punya lahan gitu Pak ya. Warga kampung nek tinggalnya kos-kosan atau apartemen ya angel gitu ya. Ya, eh, jamaah sekalian, ini sekedar menggambarkan kenapa Allah bersumpah dengan tanggal 10. Karena sampai Nabi mengatakan tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah pada tanggal 10 melebihi irhaqid dam, menumpahkan darah hewan. Sampai Ustadz Abdul Manaf Amin itu pernah mengatakan, kalau ada orang yang tanggal 10 Zulhijjah itu infak 1 miliar, tapi kok nggak nyembelih korban, itu kalah sama orang yang nyembelih korban walaupun nggak pernah infak. Begitu, ya. Tapi yo kayaknya nggak ada ya, infak 1 miliar kok nggak korban tuh kayak nggak mungkin gitu ya. Ya. Nggak, ini untuk menggambarkan betapa besarnya pahala menyembelih hewan kurban. Dan jamaah sekalian, makan hewan kurban, ya kok makan daging kambing itu, kalau saya berseloroh, sunnahnya makan daging kambing itu nggak pakai nasi Pak. Ya, Rasulullah nggak pernah ya makan daging kambing pakai nasi, itu nggak pernah. Daging tok, ya. Lah itu kaitannya nggak Idul Adha angel, gitu kan? Ya, itu kan ya, eman-eman itu. Ya. Tapi Idul Adha kalau jamahnya 500 kok kambingnya cuma 5, yo angel gitu loh, ya. Nek jamaahnya 500 kok yang dibeleh itu 400, insya Allah gitu loh ya. 3 hari itu kambing terus gitu kan. Seperti kata Abu Hurairah, belum pernah kami kekenyangan kecuali pada tanggal
10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Karena itu Rasul mengatakan tanggal ini adalah ayyamut ta'am wasyarab wa dzikrullah, hari makan, minum dan banyak zikir. Terus pokoknya 3 hari itu kerjanya makan, minum, turu, zikir gitu ya. Nek kambingnya akeh gitu loh Pak ya. Nah, nek kambingnya satu buat 100 orang begitu kan ya. Ya sudah 2 tusuk sate, nasinya sejegong gitu. Ya, kita nggak bisa merasakan bahagianya dan senengnya menikmati kayak para sahabat makan daging kambing itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah ya, maka berdoa serius minta pada Allah supaya yang belum bisa nyembelih hewan kurban ya, doa serius supaya dimampukan, dikuatkan ya. Kalau sodaqol azm, kalau tekad itu kuat, Allah akan bukakan jalan. Ustadz, ngutang boleh nggak? Ya, ngutang itu boleh, tapi lihat-lihat situasi dan kondisi. Saya dapat arisan baru besok bulan Agustus 10 juta. Ya sudah, nggak apa-apa ngutang. Ya, artinya duitnya ada, gitu ya. Duitnya ada, cuman waktunya masih agak nanti-nanti. Tapi kalau untuk makan harian, tunggakan SPP anak-anak banyak, kontrakan minggu depan habis, gitu kan ya. Tambah lagi anak lagi sakit, mana istri hamil 9 bulan lagi. Gitu ya. Waduh, ini numpuk-numpuk. Ya jangan memaksakan diri. Banyak doa, ya. Besok jadi panitia korban, jangan minta bayaran, gitu loh. Ya, artinya apa? Kita nggak bisa berkorban kambing, berkorban tenaga, berkorban waktu, begitu ya. Jangan cuma perasaan doang, ya. Nah, sedih banget kalau cuma bisa korban perasaan, ya. Ini bab mindset ya. Kenapa? Di kampung saya itu 25 tahun silam, warga banyak yang punya kambing, bahkan punya sapi. Tapi kalau Idul Adha, nunggu jatah dari pondok gitu, Mas. Ya, Idul Adha yang disiapkan sate sama tusukan, tusukan sate sama areng, begitu kan? Ya, nggak nyiapkan gimana bisa menyembelih hewan kurban. Ya, maka ini wasyafi wal watar, demi tanggal 10. Bela-belain tanggal 10 begitu ya. Jangan sampai kita abaikan. Ini hari yang sangat istimewa bagi orang beriman. Wal water, demi tanggal 9. Apa yang kita lakukan demi tanggal 9? Ya, sebisa mungkin. Bu, doa ya Allah, mudah-mudahan pas hari yang tidak datang bulan, begitu kan. Yang datang bulan ya sudahlah, ridho dengan keputusan Allah. Ya, karena kita juga nggak tahu kadang-kadang ridhonya Allah itu datangnya dari mana? Jangan ridhonya Allah datang karena keridhoan kita terhadap takdir yang Allah tetapkan. Tapi kalau kita dalam kondisi normal bersih, maka jangan sampai ketinggalan 9 Zulhijjah. Anak-anak diajak yang kemarin sudah bisa puasa, diingatkan dari sekarang. Nah, 6 hari lagi, 5 hari lagi kita akan puasa. Besok hari apa? Kamis ya. Kamis tepat tanggal 9 Zulhijjah. Alhamdulillah ya, untuk Zulhijjah kali ini tidak ada ikhtilaf. Kemarin hampir saja ada potensi untuk ikhtilaf. Alhamdulillah sidang isbat menetapkan tanggal 1 Zulhijjah kemarin hari Rabu ya. Sehingga nanti 9 Zulhijjah itu tepat mereka wukuf, kita sedang berpuasa. Karena tahun lalu kan beda ya. Ya. Sana wukuf, kita masih belum berpuasa. Sana Idul Adha, kita baru mulai puasa 9 Zulhijjah. Alhamdulillah tahun ini jadi nggak ada yang ragu-ragu lagi, mantap. Besok Kamis harus berpuasa. Ya. Ya. Ada apa dengan puasa 9 Zulhijjah? Jelas sekali. Rasulullah mengatakan bahwa puasa 9 Zulhijjah itu tukaffiru sanataini madiyatain. Bahwa puasa 9 Zulhijjah itu menghapuskan dosa-dosa ya 2 tahun. 1 tahun yang silam dan 1 tahun yang akan datang. Yang wukuf ini lebih spesial lagi. Allah betul-betul hadir mendengarkan apa yang mereka minta, dan pada masa itu yang banyak diminta ya Rasul banyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, selebihnya apa, jamaah sekalian? Kita pengen supaya ini momen 10 Zulhijjah ini begitu istimewa untuk kita perlakukan dalam bentuk ibadahnya, baca Qur'annya. Bisa nggak nih kira-kira 7 hari hatam setengah Quran gitu kan ya? Nah, istimewa 7 hari bisa hatam Quran berarti 1 hari butuh berapa, Pak? 4 juz begitu kan ya. Nih, atau 10 hari hatam Quran. Ini istimewa. Kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Allah, ya 1 juz itu 30 menit. Berarti cuma meluangkan waktu 1,5 jam. Nggak diganggu. Ya, itu kita bisa menghatamkan. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini semua bagian daripada wadzakirhum bi ayyamil. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Jadi mengingatkan tentang hari-hari raya ini ya, hari-hari besar itu bagian daripada apa namanya? Bagian daripada perintah Allah ya. Ada yang mengatakan, Ustadz, kita tuh kan hari raya kita cuma 3, nggak boleh itu memperingati 1 Muharram Hijriah, Nuzulul Quran, kemudian apa lagi? Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan sebagainya. Saya katakan wallahualam bishawab ya. Yang dimaksud dengan nggak boleh membuat peringatan hari ini, hari ibu, hari itu dan sebagainya. Kalau di dalamnya ada ibadah khusus. Kalau nggak ada masalah. Ya, Isra Mi'raj, isinya cuma pengajian, Nuzulul Quran, pengajian tentang bagaimana nikmat Allah diturunkannya Al-Quran. Kemudian 1 Muharram, isi pengajian tentang hijrahnya Rasulullah SAW dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Maulid Nabi, cerita tentang sirah nabawiyah. Ya, nggak ada ritual khusus, nggak ada masalah. Sebab 3 hari ini, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jumat, itu ada hari khusus. Ya, Idul Fitri ada sholat 2 rakaatnya, ada khutbahnya. Idul Adha ada sholat 2 rakaatnya, ada khutbahnya, ada nyembelih hewan kurban di dalamnya. Idul Jumat ada sholatnya 2 rakaat, tadi 4 jadi 2, ditambah dengan khutbah. Ini khusus banget ibadahnya, nggak boleh Jumatan hari Kamis atau Sabtu, begitu kan? Ya, maka apa? Kalau cuman pengajian, tablik akbar, ngepasi Nuzulul Quran, nggak ada masalah ya. Itu sama dengan kajian Jumat pagi, malam Ahad pagi, begitu ya. Itu nggak ada masalah. Lain kalau misalnya ada peringatan Nuzulul Quran, kemudian ayo semua peserta wajib iuran kurban sapi untuk 7 orang. Nah, ini baru syariat, nggak boleh yang begini ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya ini adalah ayyamil, hari-hari Allah. Hari-hari di mana Allah ingin mengingatkan kita, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Pada yang demikian itu merupakan tanda bagi orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Kalau kita baca kisah yang terjadi pada tanggal-tanggal itu, kita akan menemukan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang membuat kita menjadi hamba yang bersabar, hamba yang bersyukur. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ayat 5 surat Ibrahim yang tadinya secara khusus, secara konteks itu adalah kisah Nabi Musa, tapi ini secara umum, secara tekstual berlaku bahwa ini adalah perintah untuk senantiasa mengingat akan nikmat Allah pada hari-hari yang diistimewakan. Dan hari ini kita sedang berada di hari istimewa itu. Ya, Zulhijjah dan Muharram. Masih ada sekitar 55 hari lagi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan masih ada waktu 6 hari lagi sampai tanggal 10. Buat terakhir saya mengingatkan, buat yang sudah niat nyembelih hewan kurban, jangan lupa berarti sudah nggak boleh motong kuku, motong rambut, motong bulu, baik kumis, jenggot maupun kemaluan ya. Buat yang sudah niat. Tapi kalau
istri dan anak-anaknya nggak berlaku, ya. Jadi cukup si suaminya saja. Ya, kecuali kalau istrinya itu janda, nggak punya suami, terus dia nyembelih hewan kurban, baru begitu kan ya. Ustaz, kalau suaminya fakir, istrinya punya duit, bagusnya atas nama siapa? Ya, tetap atas nama suaminya. Kasihin duitnya sama suaminya. Nanti suami yang beli kambing atas nama dirinya. Karena kalau atas nama suaminya, itu otomatis menjadi atas nama istri dan anaknya. Rasulullah nggak pernah ya, walaupun mampu, pernah Rasul nyembelih 23 atau 27 ekor ya. Untuk beliau sendiri. Nggak, dan ini Aisyah, ini Hafsah, ini Maimunah, ini Ummu Salamah. Enggak ya. Udah atas nama Rasulullah semuanya ya. Jadi pernah nyembelih cuma satu, pernah nyembelih apa namanya? eh, sampai 20 lebih begitu, 23 atau 27 saya lupa ya. Nah, itu apa namanya, beberapa hal terkait dengan Idul Adha ya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa mengingat hari-hari ini dengan amalan-amalan yang ada. Demikian aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.